Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Apa yang selama ini seringkali digembar-gemborkan oleh para penuduh ijazah palsu adalah kebenaran. Mereka seolah-olah sedang berjuang di jalan kebenaran. Mereka seringkali menggunakan jargon bahwa peneliti, ilmuwan itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Bahkan Tifa di banyak videonya, di banyak kesempatan selalu bilang bahwa dia sedang diberi amanah oleh Allah untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran yang bagaimana? Itu adalah kebenaran versi mereka sendiri. Padahal saya banyak menjumpai mereka seringkali berbohong. Mereka seringkali mengungkapkan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya. Saya tergelitik dengan acara di televisi beberapa hari yang lalu saat Roy Suryo di sana mengatakan bahwa saat soft launching buku di UC UGM yang tidak direstui UGM dan merupakan soft launching yang ilegal karena sudah dibatalkan UGM, uangnya sudah dikembalikan, tapi mereka tetap nekat melakukan soft launching di sana. Saat itu Roy di televisi swasta mengatakan bahwa Joshua Sinambela sebagai teman kami dikatakan bahwa saat soft launching Joshua menghadiri dan di sana dia tidak diundang, tapi dia cuma bengong menyaksikan dan tidak bisa omong apa saja. Kemudian Joshua dikatakan Roy melipir pulang. Apakah seperti itu sebuah kebenaran? Saya menjadi saksi di peristiwa itu jelas mengatakan tidak sesuai fakta. Saya bisa bercerita seperti itu karena saya dari pagi sampai hingga selesainya acara saya berada di lokasi, dan saya juga sempat bersama-sama dengan Joshua di ruangan mereka melakukan soft launching buku tersebut. Saya ceritakan ya bahwa ketika itu si Bangun Sutoto dari Rela Gama Bergerak selaku ketua panitia acara soft launching sedang berdebat dengan pihak manajemen UC UGM. Saya juga hadir di tempat mereka berdebat. Saya ada di sana, saya berdiri di samping kanan dari Bangun Sutoto. Saya menyaksikan perdebatan itu, di mana pihak manajemen UC UGM sebetulnya tidak berkenan diadakannya soft launching. Pihak UC UGM menuntut agar spanduk dilipat, bahkan kemudian listriknya dimatikan oleh pihak UC UGM. Saya paham bahwa sebetulnya pihak UC UGM tidak berkenan mereka melakukan soft launching itu karena memang sedari pagi acara sudah dibatalkan oleh UGM dan pihak UC UGM. Uang sudah dikembalikan, bahkan ruang Nusantara yang sedianya akan dipakai untuk soft launching sudah dikunci, tapi mereka mensiasatinya dengan cara licik untuk memindahkan acara di resto UC tanpa seizin dari UGM dan tanpa seizin dari UC UGM. Akhirnya berbuah dengan dimatikannya listrik oleh pihak manajemen UC UGM. Saya hadir di sana dari pagi sampai selesainya acara. Saya ceritakan kronologinya bahwa apa yang dikatakan Roy di TV itu tidak benar. Coba kita simak video si Roy saat tampil di TV dan cenderung dia melakukan sebuah pembohongan terkait dengan Joshua Sinambela. Akan saya putarkan videonya. Joshua kemarin hadir pada salon buku. Diam saja, tidak bisa. Siapa Joshua? Begitulah cara Roy membuat sebuah kebohongan hal Joshua Sinambela. Saya hadir di sana, jadi saya menjadi saksi peristiwa. Sebenarnya tidak benar apa yang dikatakan Roy, bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah ketika Bangun Sutoto dari Rela Gama Bergerak yang menjadi ketua panitia acara soft launching mereka berdebat dengan pihak UC UGM. Saya hadir di sana, saya berdiri di samping Bangun Sutoto. Saya tahu persis isi perdebatan mereka bahwa pihak UC UGM tidak mengizinkan mereka tetap melakukan soft launching di sana. Pihak UC UGM akhirnya memerintahkan agar spanduk dilipat untuk tidak digelar, juga buku-buku yang ada di meja tidak boleh ditampilkan di atas meja lagi seperti itu.
Saat itu saya juga mengatakan bahwa Bangun Sutoto seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Kalau sudah dilarang, apalagi uangnya sudah dikembalikan, ruangan sudah dikunci, harusnya dia patuh untuk mencari tempat lain di luar UGM, bukan cara bersiasat untuk menggunakan resto di UC untuk tetap melakukan soft launching. Saya katakan seperti itu ke Bangun Sutoto yang ada di samping saya, juga mengatakan bahwa cara seperti ini sebenarnya pengulangan dari cara Bangun Sutoto saat ingin menarik-narik Sri Sultan Hamengkubuwono dalam kasus ini. Dia dalam suatu podcast dia sudah memframing bahwa Jokowi menghina Sultan meskipun dikasih tanda tanya. Itu framingan dia untuk menarik-narik Sri Sultan agar terlibat dalam perkara ini. Akhirnya seperti yang kita saksikan semua, Sri Sultan tidak berkenan untuk menghadiri acara mereka apapun di Yogyakarta. Ini nanti bisa saya buktikan bahwa apa yang saya omongkan itu benar. Jadi omongan Roy di acara televisi itu 100% tidak ada yang benar. Waktu memframing Yosua Sinambela seolah-olah tidak bisa omong di acara tersebut. Jadi ketika Bangun Sutoto saya katakan seperti itu, bahwa dia memakai siasat licik, Bangun Sutoto tidak terima. Kemudian dia mengajak saya, ayo kalau perlu masuk kita debat di sana. Saya diajak debat. Ketika itu saya ada rasa penolakan karena saya tidak mau berhadapan dengan mereka yang full tim di ruangan itu. Nyaris semua adalah pendukung mereka, baik para YouTuber maupun para aktivis politik, semua kumpul di sana. Saya nggak mau hanya seorang diri, saya harus dengan tim. Makanya saya mengajukan Yosua ke Bangun Sutoto, dan kemudian teman saya mencari Yosua. Ternyata Yosua sudah ada di dalam sebagai penonton acara soft launching. Kemudian saya dengan Bangun Sutoto masuk ke ruangan soft launching, dan saya menyamperi Yosua agar kita duduk di depan. Kita berada di jajaran kursi yang diduduki oleh Rismon, Roy Suryo, Tifa, terus banyak lagi, ada Said Didu, ada Muhammad Taufik, ada Abdullah Al-Khatiri, dan ada Bangun Sutoto itu sendiri. Saya duduk di pojokan, Yosua paling pojok, kemudian saya, kemudian Bangun Sutoto, Abdullah Al-Khatiri, Roy Suryo, dan lain-lain. Saya duduk di depan. Kita menunggu saat perdebatan seperti yang ajakan dari Bangun Sutoto itu terjadi, atau minimal kita diberi kesempatan untuk bicara. Tapi faktanya sampai lama kita menunggu, ternyata kesempatan itu tidak diberikan. Bahkan saya sempat ngomong ke Bangun Sutoto yang duduk di sebelah saya, kapan kita akan diberi kesempatan bicara, atau minimal kapan kita akan memulai perdebatan. Ternyata Bangun Sutoto bilang bahwa dia selaku ketua panitia pun belum bicara, kok malah Anda minta waktu bicara. Akhirnya saya dengan Yosua, karena tidak mungkin diberi kesempatan bicara atau adanya suatu perdebatan, maka saya dengan Yosua memutuskan untuk keluar. Itulah kemudian yang di-framing Roy Suryo bahwa Yosua plonga-plongo kemudian melipir keluar. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Saya pun paham kenapa kita ternyata tidak diberi waktu untuk berbicara, atau mungkin ada satu sesi perdebatan. Ternyata memang sudah di skenario seperti itu. Hal ini juga saya tangkap dari sebuah video yang lain, di mana ternyata memang sudah diskenariokan agar saya dengan Yosua Sinambela tidak berbicara di forum itu. Ada sebuah video saat soft launching tersebut yang ketika saya cermati, ternyata Tifa, Roy Suryo itu sudah mengkondisikan agar kita tidak berbicara. Nampak dalam video itu bagaimana mereka bikin skenario agar kita tidak tampil, tidak berbicara. Akan saya buktikan videonya. Transkrip akademik yang tidak ditandatangani oleh otoritas dekanat. Tifa itu tangannya manggil MC dia. Dari Pak Kasmujo. Manggil MC. Bahwa beliau bukan dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi. Tangannya manggil itu. Maka inilah kita persembahkan bahwa bisik-bisik dengan Roy, celengak-celengok ke arah kita. Bahwa ini murni sebagai landasan ilmiah. Kalau ada yang membantah, silakan. MC-nya dipanggil lagi. Dia dipanggil. Bisik-bisik.
langsung menjelek-jelekkan orang itu kekanak-kanakan. Bicaranya kita Ya. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Walaupun lama-lama terdengar ketika saya dengarkan dengan headset karena suara Rismond sangat dominan, saya dengar bahwa Tifa bilang bahwa kurang lebihnya seperti ini. Yang di pojokan sana jangan diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, ditimpali Roy Suryo yang suaranya terlihat lebih jelas. Iya, yang bicara hanya pihak kita saja, seperti itu. Jadi video yang kedua ini membongkar kebohongan video Roy yang pertama, bahwa di video yang pertama dia memframing bahwa Yosua Sinambela itu tidak berani bicara, tidak bisa bicara. Yosua Sinambela datang di acara soft launching, tapi dia di depan hanya melongo, tidak bisa bicara apa-apa, tidak bisa komen apa-apa. Kemudian dia melipir keluar. Itu yang diframing oleh Roy, kemudian dibumbu-bumbui bahwa ahli apaan itu, seperti itulah kira-kira. Pada kenyataannya, faktanya, saya menemukan bukti video yang kedua bahwa memang diskenario kan bahwa saya dan Yosua untuk tidak bicara di forum itu, minimal untuk berdebat atau apapun kita tidak diberi kesempatan. Terbukti dari bisik-bisik antara Tifa dengan MC dan Roy Suryo itu sendiri. Jadi inilah bukti bahwa mereka banyak kebohongan yang dilakukan mereka di ruang publik seperti itu. Yang penting mereka bikin framing, bikin opini, sehingga bisa meraup sebanyak mungkin orang-orang yang percaya pada mereka, termasuk percaya pada tuduhan ijazah palsu. Padahal sebenarnya kalau kita mau buka-bukaan, terlalu banyak kebohongan yang mereka buat. Jadi tidak seperti yang mereka keluarkan selama ini, bahwa peneliti tidak boleh bohong. Padahal mereka sudah banyak bohong. Bahkan di terakhir-terakhir ini, saat mereka bereaksi terhadap pidato Rektor UGM dan juga podcast yang dilakukan oleh UGM, muncul kebohongan-kebohongan mereka untuk memframing acara dari UGM tersebut. Nanti kapan-kapan akan kita bahas. Dan ini saya tampilkan bukti foto bahwa saya memang benar-benar hadir di sana, dan saya waktu itu menyaksikan saat Bangun Sutoto dari Rela Agama Bergerak sedang berdebat dengan pihak manajemen UC UGM yang kemudian berbuntut diajaknya saya oleh Bangun Sutoto untuk masuk ke dalam ruang soft launching untuk berdebat dengan mereka. Itu memang Bangun Sutoto murni yang mengajak saya masuk. Kemudian saya awalnya kurang berkenan karena saya tidak mau kalau harus berhadapan dengan sebegitu banyak orang yang semuanya nyaris pendukung mereka semua. Saya tentu harus ada tim, dan saya mencari Yosua. Kemudian ternyata teman saya menemukan Yosua sudah ada di dalam, tapi dia berada di deretan wartawan. Kemudian saat saya dengan Bangun Sutoto menuju depan, saya ajak Yosua sekalian. Kemudian kita duduk di depan sejajar dengan Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan lain-lain. Kita ada di pojokan. Akan saya buktikan dengan foto berikut ini. Nah, ini bukti foto saat Bangun Sutoto dari Rela Agama Bergerak berdebat dengan pihak manajemen UC UGM. Bangun Sutoto saya tandai dengan panah merah, dan saya pun hadir di sana, saya tandai dengan panah hijau. Mereka berdebat karena sudah dilarang pihak UGM untuk soft launching buku di UC UGM, tapi mereka nekat menggunakan resto yang ada di UC UGM untuk soft launching buku. Kemudian saya juga mengatakan bahwa Bangun Sutoto menggunakan cara-cara yang licik karena sudah dilarang pihak UGM. Uangnya sudah dikembalikan dan ruang Nusantara di UC UGM sudah dikunci, tapi mereka menggunakan resto UC untuk soft launching buku secara ilegal. Jelas bukan bahwa mereka ternyata juga banyak memproduksi kebohongan-kebohongan. Jadi apa yang selama ini mereka klaim bahwa mereka sedang berjuang untuk kebenaran, mereka sedang diperintahkan oleh Allah untuk kebenaran, itu adalah sekedar slogan belaka, sekedar propaganda belaka, sekedar perang opini semata, tidak ada kenyataannya. Jadi ini juga harus bisa menjadikan masyarakat sadar untuk memilah mana yang sebenarnya fakta dan mana yang kebohongan. Jangan mudah termakan oleh kebohongan-kebohongan mereka, framing-framing mereka, opini-opini mereka, asumsi-asumsi mereka. Demikian video singkat saya kali ini.
semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Salam merdeka.